Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita mengisi kegiatan Ramadan kita ini dengan menambah sedikit variasi, yaitu menambah telaah kita kepada salah satu kitab, yaitu Majalisu Syahri Ramadan Al-Mubarak, ya, oleh Dr. Soleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhullah. Sekarang kita sampai pada fi fadli imaratil masjid, tentang keutamaan memakmurkan masjid, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Jadi ini masjid diidofahkan dengan Allah, ya, dilekatkan dengan Allah. Sesuatu yang dilekatkan dengan Allah itu ada beberapa hal. Yang pertama, misalnya kalau itu adalah ada dalam zat Allah, misalnya ilmullah, ya, ilmullah misalnya kan, kemudian kalamullah, ya, dan lain sebagainya, maka itu adalah merupakan sifat-sifat Allah. Kalau ilmullah berarti Allah punya ilmu, ya. Kemudian kalamullah, Allah itu berfirman, jadi firman Allah, ya. Maka itu adalah bagian dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau itu berada di luar dari zat Allah, misalnya ya, masajidallah, masjid-masjid Allah, baitullah, rumah Allah, berarti hal-hal yang di luar zatnya Allah itu makhluk Allah, tersebut adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di masjid Allah, masjid yang merupakan kemuliaan bagi masjid itu. Baitullah, rumah Allah. Waliyullah, ya, kekasih Allah, berarti orang tersebut dalam pandangan Allah adalah orang yang mulia. Tapi yang ketiga, ada yang memang menunjukkan keburukan, misalnya aduwallah atau aduwullah, musuh Allah. Nah, musuh Allah, maka itu menunjukkan keburukan. Kalau masjid Allah, maka ini menunjukkan masjid Allah. Masjid itu adalah dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa aqama sholata, dan mendirikan sholat, menegakkan sholat, wa ata zakata, dan menunaikan zakat atau membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka ini kalau dalam bahasa Arab asa itu sebenarnya aslinya barangkali. Ya, semoga, mudah-mudahan. Itu kalau yang mengatakan adalah manusia. Tetapi kalau yang mengatakan adalah Allah, maka asa itu diartikan pasti. Maka di sini artinya fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka pastilah mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi orang-orang yang ciri-ciri orang yang dapat petunjuk itu adalah orang yang memakmurkan masjid, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian menegakkan sholat 5 waktu, menunaikan atau membayar zakat, dan tidak ada takutnya kecuali kepada Allah saja. Ya. Inilah ciri orang-orang yang dapat petunjuk. Ya. Surat At-Tabat ayat 18. Ya. Wal masajidu hiya buyutullah. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Ya. Rumah-rumah Allah. Adafahallah ila nafsihi. Allah mengidofahkan masjid itu kepada dirinya, melekatkan masjid itu kepada dirinya. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, ya, di surat Al-Baqarah ayat 114. Ya. Waman adzlamu, siapakah yang lebih zalim, mimman dibanding orang yang mana'a menghalang-halangi masajidallah, masjid-masjid Allah, ayyudzkara untuk disebut fiha di dalamnya ismuhu nama Allah. Ya. Jadi orang yang paling zalim. Siapakah yang paling zalim dibanding orang yang menghalang-halangi orang untuk mengingat Allah di masjid-masjidnya Allah. Ya. Ya, termasuk juga orang yang melarang adzan, melarang ngaji di masjid, ya. Dan melarang untuk zikir di masjid. Masjid malah ditutup, dikunci. Nah, ini orang paling zalim menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 114. Wa idhofatuha ilaihi, dan penyandaran Allah kepada dirinya, penyandaran Allah terhadap masjid-masjid kepada dirinya, mengidhofakannya, melekatkannya, itu adalah idhofu tasyrifin. Itu berarti penyandaran atau pelekatan untuk dalam rangka memuliakan rumah-rumah Allah tersebut, masjid-masjid Allah tersebut, wa takrimin, dan memuliakan. Ya. Kenapa? Fahya, karena masjid-masjid itu adalah asyraful buqa', ya. Bagian atau tempat atau bagian dari bumi ini yang paling mulia itu adalah masjid, ya. Wa habbul buqa'i ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan masjid-masjid itu adalah bagian dari bumi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa imaratuha ala naw'aini. Cara memakmurkan masjid itu ada dua cara. Ada dua cara, ya. Yang pertama bitin, dengan tanah, dengan lumpur. Maksudnya ini dengan semen, dengan pasir, dengan bahan-bahan bangunannya, dengan cara membangunnya. Wa mawadil bina, dan bahan-bahan bangunan, ya. Batu bata, ya, besi, ya, baja ringan, atap dan lain-lain, keramik, mawadil bina. Ya. Kita nyumbang untuk pembangunan masjid, untuk tempat ibadah, itulah salah satu cara kita memakmurkan masjid, ya, membangunnya, ya. Wa hadhil imaratu wasilatun, tetapi untuk bangunannya ini hanyalah sifatnya adalah sarananya saja. Walaisat ghayatan, dan itu tidak menjadi tujuan, tetapi ini sarana, sasaran antaranya untuk tercapai tujuan, ya. Wa innama hiya wasilatun, dan bangunan ini adalah tidak lain hanyalah wasilah atau sarana. Yang kedua, wal imaratu as-saniyatu adalah
cara memakmurkan yang kedua, wahya al-ghayatu, dan cara yang kedua inilah yang menjadi goyah, menjadi tujuan. Ya, apa? Yaitu imaratuha bitta'ati. Memakmurkan masjid dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, ya. Wa dzikrillah azza wa jalla. Ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah di dalam masjid, ya. Bid'ah, ya, salat 5 waktu, salat sunat, ya, belajar taklim di dalamnya, menjadikan masjid sebagai pusat belajar kegiatan taklim diniyah, nah, ya, dakwah dan lain sebagainya, ya, untuk taat kepada Allah SWT, ya. Walihada, oleh karena itu, qala jalla wa ala, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi berfirman, innama, sesungguhnya hanyalah, ya'muru, yang memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Hanya orang yang beriman kepada Allah yang mau memakmurkan masjid. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas sholata, dan menegakkan atau mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan membayar atau menunaikan zakat, ya. Fahasara, maka di sini Allah membatasi imarataha, pemakmuran masjid itu, ala hadzal nau' minal amal, dari amal-amal jenis ini, ya, yaitu apa? Salat, bayar zakat, ya, seperti itu. Li'annahu wal ghaya, karena itu adalah menjadi tujuan. Wa huwa al-maksud, itulah yang menjadi maksud dibangunnya masjid, ya. Falaisa al-maksudu min bina'il masajid al-mufakharah, ya. Maka bukan tujuan, tidak menjadi tujuan itu membangun masjid, itu untuk al-mufakharah. Al-mufakharah, untuk kebanggaan, untuk berbangga-banggaan. Wal mubahata, untuk hebat-hebatan, ya. Wal fanna al-mi'mari, atau untuk seni arsitektur semata-mata, itu tidak, ya. Kama yakuluna, sebagaimana sebagian orang mengatakan seperti itu, ya. Awil fannal islami, atau untuk seni Islam, tidaknya. Kullu hadhihi umurun, nah, karena semua ini adalah hal-hal lagi matalaha, yang tidak ada nilainya. Wala i'tibara laha, dan itu tidak menjadi tekanan utama atau tidak menjadi tujuan, ya, daripada dibangunan masjid, ya. Nah, bukan ini yang mau diambil pelajaran, bukan dari sisi bangunannya, ya. Wa man kana hadza qasduhu, maka barang siapa yang tujuannya hanya ini, hanya semata-mata bangunan, fa innahu laisa min ammaril masajid, maka sehingga ia tidak termasuk orang yang memakmurkan masjid, ya. Amma man banaha, adapun orang yang membangunnya, wa anfaqa 'alaiha, dan berinfak untuk pembangunannya, ya, ibtigha'a wajhillah, ya, untuk, ya, mencari ridho Allah, wajah Allah, ya. Bukan untuk dinilai seninya oleh manusia, tapi untuk ridho Allah, ya. Wali ajli antakuna aunan lil muslimin, tujuannya membangun masjid itu untuk agar supaya masjid itu bisa melindungi atau bisa untuk menolong kaum muslimin, ya, untuk menolong kaum muslimin, ya. Wa ma'wan lil muslimin, dan menjadi tempat bagi kaum muslimin li adai al ibadat, untuk bisa melaksanakan ibadah, salat, zikir, baca Quran, ya, dan lain-lain, belajar, ya. Fiha qasdun hasanun wa amalun shalihun, maka orang seperti itu tujuannya baik, dan itu menjadi amal soleh, ya, tidak semata-mata dari sisi arsitektur, ya. Laqad jaa fil hadis, maka ada di dalam sebuah hadis, ya, man bana lillah, barang siapa yang membangun untuk Allah masjidan,
ya, masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ya, ya. Fayulakhidhu qaulahu fayulakhidhu qaulahu banallah. Maka Rasulullah memperhatikan firman-Nya, maka fayulakhidhu qaulahu banallah. Maka perhatikan bahwa sabda Rasulullah itu Allah mengatakan bana lillah, bukan banallah ya. Bana lillah, membangun untuk Allah, yakni ayyakuna, supaya hendaklah qasduhu, tujuannya itu adalah wajah Allah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan yang maha tinggi. Wa niyatuhu, dan niatnya itu adalah wajah Allah, ridho Allah, ya. La yakunu qasduhu al-mufakharata, tujuannya bukan untuk berbangga-banggaan. Awil madha, bukan untuk dipuji-puji orang. Awil sana'a, atau untuk disanjung-sanjung, dipuji-puji sama oleh orang, ya. Au takhlidadz dzikri, atau untuk mengekalkan namanya supaya terkenal sepanjang nama, ya. Kama yakuluna, sebagian orang mengatakan seperti itu. Hadza kulluhu amalun batilun, semua ini adalah amal yang batal, ya, sia-sia. Mahma anfaqa fihi minal amwal, meskipun dia berinfak untuk membangun masjid ini dengan harta yang banyak. Tetapi kalau orang membangun, ya, dibangun yang bagus, dilengkapi AC yang dingin, dibuat yang kuat, yang megah, ya, kemudian taman yang bagus membuat orang betah beribadah di dalamnya, nyaman, maka itu ya bagus, ya, itu bagus. Yang tidak bagus, ya, dia bangun, dia nggak meramaikan, nggak memakmurkan, ya cuma mau dilihat bangunannya aja keren, tapi tidak berusaha memakmurkannya. Jadi dibangun masjid itu untuk ibadah, ya. Amman bana lillahi masjidan, adapun orang yang membangun untuk Allah itu masjid, biniyatin khalisatin, dengan niat yang ikhlas, fahadha min afdolil a'mal, maka ini adalah termasuk amalan yang paling utama. Wa huwa alladhi yabni Allahu lahu baitan fil jannah, itulah orang seperti inilah yang dibangunkan oleh Allah untuknya rumah di surga nanti. Wa in kana bina'uhu laisa fihi mubalaghatun, meskipun bangunannya itu di dalamnya tidak berlebih-lebihan, ya, tidak wa tafkhimun, ya, tidak dibesar-besarkan, ya. Laubana masjidan, seandainya dia bangun masjid, ya, yu'wi al-muslimin, tujuannya adalah untuk menempatkan kaum muslimin, ya, melindungi kaum muslimin, memberi tempat kaum muslimin, walau kana bibinain mutawadi'in, meskipun hanya dengan bangunan yang sederhana, mutawadi', ya. Faqad kana masjidur Rasul sallallahu afdalul masajidi, maka sungguh masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baik masjid ba'dal Masjidil Haram, setelah Masjidil Haram. Wa huwa awwalu masjidin usisa 'ala taqwa, ya. Dan itu adalah merupakan masjid yang dibangun pertama kali yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Itu adalah itu masjidnya Nabi. Wa masjidu Quba, dan masjid Quba, ada dua masjid nih. Wa kana bina'uhuma, dan bangunan kedua masjid itu, baik Masjid Nabawi maupun Masjid Quba, itu bil hijarati, hanya dengan batu-batu saja. Wa judhu'in nahli, dengan batang-batang korma, ya. Wal a'midatu, dan tiang-tiangnya itu min judhu'in nahli, dari tiang-tiang dari batang-batang korma. Wal khiton, sedangkan dinding-dindingnya
itu minal hijarati terbuat dari batu-batu. Wasaqfu dan atapnya minal jaridi wasa'fi terbuat dari daun-daun kurma, wasa'fi dan daun-daun ya. Wahakadha kana masjidur Rasulullah SAW. Begitulah keadaan masjid Rasulullah SAW pada awalnya. Wa kana idza nazala al-matar, apabila turun hujan, masjidnya Nabi itu ya, Masjid Nabawi dulu, itu yang zilu alal ardi, turun ke bumi ya, wa tasiru ardul masjid tinan ya. Akhirnya tanah-tanah masjid itu menjadi lumpur karena apa? Karena memang atapnya itu memang bocor. Ya, nggak ada atapnya ya. Karena Masjid Nabawi, karena di Nabawi atau di Mekah, di Madinah itu sangat jarang sekali turun hujannya. Oleh karena itu masjid itu memang bolong-bolong atapnya tidak masalah ketika itu ya. Wa ma'ahadha, meskipun demikian, kana huwa afdalul masajid, ya tetap saja termasuk masjid yang paling baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Ba'dal masjidil haram, setelah masjidil haram. Wassalatu fi, dan sholat di dalam Masjid Nabawi itu an alfi sholatin. Itu lebih baik, anin diartikan lebih baik. Lebih baik daripada 1000 kali sholat. Fima siwahu, di luar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Minal masajidi, di antara masjid-masjid yang ada. Ya. Nadharon ya, dengan pertimbangan ilal qasdi, meskipun ini sederhana, min binaihi ya, dari sisi bangunannya ya. Kalau melihat dari sisi bangunannya, wah ini sangat sederhana, tapi dia paling utama. Sholat lebih 1000 kali nilainya dibanding sholat di masjid lain, di masjid kita ya. Ya, maka itu apa pandangannya? Bahwa wajhullah subhanahu wa ta'ala ya. Karena adalah karena Allah SWT. Wa niyatul khalis, kita melihat kepada niatnya karena Allah dan niatnya yang ikhlas ya gitu. Falaisatil ibarah, maka pelajaran diambil itu bukanlah bi mutanatil bina, dengan ini kemegahannya bangunan dan kuatnya, bi mutanatil binai, bukan karena kuatnya bangunan, wa zukhrufati, bukan karena indahnya bangunan, wazinati, dan perhiasan yang lengkap di bangunan tersebut ya. Inna ma'libratu, maka yang dihitung di sini, yang dianggap itu adalah biniyati, niatnya, wal qasdi, dan tujuannya membangun masjidnya. Lakin akan tetapi idza ijtama bina'un, apabila bertemu ya antara bina'un jayyidun ya, ini catatan ya, apabila berkumpul di dalam masjid itu bina'un jayyidun, bangunan yang baik, yang kokoh, yang kuat, yang megah, yang indah, wa niyatun sholihatun, berpadu dengan niat yang baik pula, fala syakka, maka tidak diragukan, anna hadza, bahwasanya masjid yang seperti ini ahsana, itu tentu lebih baik, wa abqa ya, dan lebih lama bisa digunakan manfaatnya. Liyusolliya fihi, untuk orang bisa sholat di dalamnya, siapa? Ajyalun minal muslimin, generasi dari generasi dan ke generasi berikutnya dari kaum muslim ini, karena bangunannya yang megah, kuat, kokoh, dan ya, lengkap fasilitasnya itu, maka ini semakin lengkap, semakin bagus dengan niat yang ikhlas karena Allah ya. Fa'idha ijtama'a bina'un qawiyun, apabila bersatu di dalam bangunan itu adalah bangunan yang kuat ya, yang kokoh, wa niyatun sholihatun,
Dan niat yang baik hadzalah syakka, nggak diragukan lagi. Khairun ila khairin, ini kebaikan kepada kebaikan yang lebih, kebaikan di atas kebaikan, ya. Ini semakin baiknya gitu ya. Kebaikan yang berlipat ganda maksudnya ya. Lakinna al-madar ala niat. Tetapi kita bicarakan di atas itu, fokusnya itu, motornya itu, tekanan kita itu adalah bagaimana menata niat dalam membangun masjidnya. Menata niat kita ya. Kita bangun yang besar, yang kuat itu boleh. Tapi jangan sampai lupa yang tujuan utama memakmurkan isinya masjid itu sendiri ya. Wa'tabaru bi masjidid diror. Maka cobalah ambil pelajaran ya. Ambil pelajaran tentang masjid diror. Alladzi banahul munafikun. Yang dibangun oleh orang-orang munafik. Bahwa masjidun suratu masjidin. Ya, dia itu adalah masjid kalau dilihat bentuknya memang adalah bentuk masjidnya. Secara fisik memang dia adalah masjid dibangun oleh orang-orang munafik. Jadi ada orang munafik yang membangun masjid di zaman Nabi. Ya. Tetapi apa? Wa yahlifuna annahum aradu illal husna. Ya. Coba perhatikannya. Wa yahlifuna annahum ma aradu illal husna. Mereka itu bersumpah bahwa mereka itu tidak ada keinginan mereka untuk membangun masjid diror itu illal husna, untuk kebaikan, itu sumpah mereka. Wa ma'ahadha, meskipun begitu, fallahu jalla wa ala, Allah yang maha agung dan maha tinggi ya, amara nabiyahu, Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW bihadmihi, untuk menghancurkannya, wa ikhraqihi, dan untuk merobohkannya ya, bahkan untuk membakarnya ya. Kenapa dilarang oleh Allah Ta'ala? Ketika itu niatnya itu salah ya, niatnya nanti dijelaskan di belakang ya. Jadi mereka itu ketika Rasulullah perang Tabuk, mereka orang-orang munafik itu mengajak Rasulullah untuk supaya bisa meresmikan masjid diror tersebut yang mereka bangun. Rasulullah berjanji nanti sepulang dari perang Tabuk, Rasulullah akan sholat di dalamnya untuk meresmikan masjid tersebut. Tetapi apa? Allah larang ya. Wanaha nabiyau, Allah melarang nabinya ayusolliya fihi, untuk sholat di dalam masjid itu, masjid diror yang dibangun oleh orang munafik itu. Dan Allah katakan la takum fihi abada, jangan kamu berdiri di dalam masjid itu untuk sholat abadan, selama-lamanya. Limadha, mengapa? Li'anna niyata ashabihi, karena niat orang-orang yang membangunnya itu, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, niatun khabisatun, niatnya itu buruk, busuk ya. Banau masjidan, mereka itu membangun masjid diroron, untuk mendatangkan madorot kepada kaum muslimin sebenarnya ya. Wa kufron, dalam rangka membuat orang untuk kafir kepada Allah Taala. Bagaimana? Kok ada orang bangun masjid tapi untuk mendatangkan madorot dan untuk membuat orang bisa kafir? Nah, ini nyatanya ada. Ya, bisa jadi kapan saja akan terjadi seperti ini ya. Apalagi watafriq, untuk memecah belah umat ini, bertengkar satu sama lain, tidak bersatu umat ini, tidak menjadi kuat. Nah, bainal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman ini. Ya. Wa irsadan, dan menjadi tempat pengintaian liman haraballah, bagi orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Ini niatnya yang kemudian dibongkar oleh Allah Ta'ala, kemudian Allah melarang untuk Nabi sholat di dalamnya ya. Surat At-Taubat ayat 107. Hadhihi niyatuhum, inilah niat mereka. Fakana bina'uhu ahbasal bina, maka bangunan masjid seperti itu menjadi bangunan yang paling buruk dalam pandangan Allah ya. Wa umira, dan diperintahkan bihadmihi,
Untuk apa? Untuk menghancurkannya, wa ihraqihi, dan untuk merobohkannya, wa izalatihi, dan untuk menghilangkannya. Ya, hilangkan aja masjid seperti itu. Ya. Wa qad nafadhar Rasul SAW. Rasulullah melaksanakan ma'amarahu bihi, apa yang diperintahkan Allah kepadanya, Rabbuhu, oleh Tuhannya. Fahadamahu, maka Allah menghancurkan masjid Dirar tersebut. Wa ahraqahu, dan Allah Rasulullah meruntuhkannya. Ya. Walhasil, maka kesimpulannya adalah annal bina lil masajid, ya, bahwa membangun masjid itu min afdulil a'mal, amal yang paling utama. Idza kana biniyatin thayyibatin, kalau niatnya itu baik. Wa niyatin khalisatin, niatnya itu ikhlas karena Allah. Wa huwa wasilatun, dia menjadi sarana, wa ghayatun, sekaligus menjadi tujuan, li dzikrillah azza wa jalla, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatillahi fihi, untuk beribadah kepada Allah di dalamnya, ya. Min ajli, untuk ayu wiyal musallin, menempatkan orang-orang yang salat, bertempat orang salat, yang mengamankan, melindungi orang salat, minal hari, dari panas, wa minal baradi, dan dari dingin, wa minal matari, dan dari hujan. Hatta yatma'annu fi salatihim, sehingga mereka bisa tenang, khusyuk di dalam salat mereka, mutmainnah, ya. Wa ibadatihim, dan dalam ibadah mereka. Wa yakuna hadzal makan, dan keberadaan tempat ini li ibadatillah, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ta'limil ilmi, ini salah, bukan amali tapi ilmi, untuk mengajarkan ilmu an-nafi yang bermanfaat. Jadi di masjid menjadi majelis, di dalam masjid ada majelis-majelis ilmu, ada halaqah-halaqah di dalamnya, belajar Quran, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar tafsir, ya, belajar fikih, dan lain-lain, belajar agama. Wa durus al-mufidah, semua pelajaran-pelajaran yang berfaedah, ya kan. Wa iqamis salat, untuk menegakkan salat. Wa idaiz zakat, untuk membayar zakat. Di dalam masjid itu dibangun amil zakat, untuk menerima zakat orang-orang, dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid atau di kampung tersebut di mana masjid tersebut berdiri, ya. Wa yakuna mahalla is'a'in nur, untuk menjadi tempat menyebarkan cahaya Islam alal balad, ke seluruh kampung di mana masjid itu dibangun, ya. Wa alal al-harah, kampung juga artinya. Hakadza takunu al-masjid, begitulah hendaknya yang namanya masjid itu. Fal masajidu laha haramatuha, maka masjid itu memiliki kehormatan, ya. Walaha makanatuha, memiliki kedudukan. Walaha azamatuha, memiliki kehormatan, ya. Faya afdalul buqa, maka masjid itu adalah bagian tempat di muka bumi yang paling baik, ya. Ya, yajibu an tu'azzama, masjid itu wajib untuk dihormati, wa antusona, dijaga, wa antuhtarama, dihormati, wa ayyusa'u al-adabu fiha, wa alla yusa'u al-adabu fiha, tidak boleh kita su'ul adab terhadap masjid, ya. Su'ul adab itu wa alla yurfa'u al-kalam fiha, ya. Jangan kita mengeraskan suara, berteriak-teriak di masjid, ya. Wa alla tuj'alu mahallan li ahadisil dunya, jangan jadikan masjid itu untuk bicara-bicara tentang dunia semata-mata, yang mendominasi pembicaraan dunia saja. Kalau sedikit-sedikit, ya, tidak masalah, tapi kalau sudah misalnya bicara tentang ngumpulin orang masjid untuk pelatihan bisnis online dan lain sebagainya, ya, tentang dunia, nah itu diupayakan dicari tempat yang lain, ya.
Ya, wa innama takunu mahallan li dzikrillah azza wajalla. Sesungguhnya masjid itu hanya untuk tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunadzafu minal qadhurat, ya. Bagaimana masjid dijaga dari segala kotoran walaupun tidak najis. Maksudnya bersih, kebersihannya dijaga, jangan berdebu, jangan kotor, ya. Dibiarkan kotor, bekas kaki dan lain sebagainya. Wa minar rawaihil karihah, dibersihkan dari bau-bau yang tidak sedap. Wa minal manadhiri sayyi'ah, dari pemandangan-pemandangan yang tidak baik, handuk tergantung dan lain sebagainya, pakaian kotor, pakaian digantung-gantung yang kemudian mengganggu pemandangan, membuat tidak indah masjid, ya, harus dijaga, ya. Takunu ala ahsani hal, masjid itu harus dalam keadaan kondisi yang bagus, yang paling bagus, ya. Wa antu jammara, hendaklah diberi harum-haruman, yakni bil bukhur, dengan bukhur itu ya, bakaran-bakaran, kemudian ada aroma asapnya, dupa-dupa yang kemudian menghasilkan harum, wa tayyib, dan harum-haruman, ya. Litakuna raihaduha tayyibah, supaya aroma masjid itu harum, ya. Walladzina yartadunaha, dan orang-orang yang keluar masuk ke dalam masjid itu yunadzifuna anfusahum, mereka harus juga membersihkan diri mereka, ya, bil libasit thayyib, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang bersih, yang baik, wa birrawaihit thayyibah, dan dengan harum-haruman yang harum, jangan bau ketek, ya, bau keringat. Habis kerja masuk masjid enggak mandi dulu, enggak pakai harum-haruman, ya. Wa yatajannabuna aklathum, ya, mereka harus menghindarkan dari makan bawang putih, wa aklal basal, makan bawang merah. Sebelum masuk masjid hindari makan-makan itu, karena itu akan mengganggu teman-teman yang lain ketika sholat berjamaah, ya. Wa syurbat duhan, jangan merokok di masjid, ya. Jangan merokok, membuat aroma masjid bau rokok semuanya, ya. Wa ya'tuna ilal masajid ala ahsani hal, dan datang ke masjid itu dalam keadaan yang baik, ya, kondisi yang baik, ya. Li'annaha buyutullah, karena masjid itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahallul ibadah, itu ada tempat ibadah. Wa mahallu ijtima'il muslimin, tempat berkumpulnya kaum muslimin, ya. Wa aidon, dan juga yang perlu diingat, wa hiya mahallun lil malaikati, masjid itu tempatnya para malaikat. Malaikatir Rahman, malaikatnya Allah yang Maha Pengasih. Yang ziluna minas sama, mereka turun dari langit, ilal masajidi, ke masjid-masjid, ya. Fal masajidu hiya mahallu dzikrillahi. Karena itu masjid itu adalah tempat untuk zikir, mengingat Allah, wa ibadatihi, tempat beribadah kepada Allah. Fi buyutin, di dalam masjid-masjid, di rumah-rumah, maksudnya masjid-masjid, ya, adzinallah, yang Allah izinkan, anturfa'a, untuk ditinggikan, untuk dimuliakan, ya. Wa yuzkara, dan disebut fiha, di dalamnya, ismuhu, namanya, nama Allah. Yusabbihu, bertasbih lahu, kepadanya, fiha, di dalam masjid itu, bil hudui, di pagi hari, wal asal, dan di sore hari. Rijalun, adalah laki-laki sejati, ya. La tulhihim tijaratun, yang tidak dilalaikan, ya, oleh perdagangan, oleh bisnis, wala bai'un, dan oleh jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'i zakat, dan membayar zakat, ya. Ya. Jadi rijal atau laki-laki sejati itu sebenarnya adalah para orang-orang
yang giat bekerja, yang rajin dan kuat bisnisnya. Orang yang berduit, orang banyak uangnya, yang rajin bekerja, tidak malas ya bisnis, berdagang. Tetapi meskipun sibuknya seperti itu, mereka adalah orang-orang sibuk, tetapi tidak lupa dengan masjid, tidak lupa dengan mengingat Allah, tidak lupa dengan sholat berjamaah, tidak lupa dengan membayar zakat ya. Itulah laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu seperti itu, bukan yang nganggur, ya, nggak ada kegiatannya, tidur mulu, ya, main game, ya, bukan laki-laki sejati namanya. Yakhafuna yauman yataqallabu fil qulub wal absar. Mereka itu melakukan seperti itu, ya kerja keras juga, ibadah keras juga, karena mereka itu takut pada suatu hari di mana jantung itu berbolak-balik ya, berguncang keras karena takut berhadapan dengan Allah wal absar. Begitu juga matanya terbelalak ke sana kemari karena saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Surat An-Nur ayat 36-37. Jadi mereka itu laki-laki sejati itu ya taradaduna alaiha. Mereka itu bolak-balik ke masjid. Fil yaumi wal lailati. Ya, di siang hari maupun di malam hari, siang malam khamsa marat 5 kali. 5 waktu ya. Wa ba'duhum bahkan sebagian mereka itu yang takifu biha. Sebagian mereka itu beriktikaf di dalam masjid, wala yakhruju minha, tidak keluar dari masjid. Fayabqa fiha lailan wa nahar, mereka tinggal di dalam masjid siang malam. Au mu'dhaman nahar, atau di sebagian siang, fayala tahlu min ibadillah, maka masjid tidak kosong, tidak sepi dari hamba-hamba Allah. Walau minal malaikatil karam, ya paling kurang tidak kosong dari malaikat yang mulia ya. Fahya, maka masjid itu la tahlu minasukan, tidak sepi daripada penghuni alladzina ya'buduna Allah, yang menyembah Allah, wa yusabbihunahu, yang bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisunahu, yang mengkuduskan Allah, memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahya, maka masjid itu adalah baqaun, bagian daripada bumi, thayyibatun, yang baik, wa buyutun, dan rumah-rumah Allah, thayyibatun, yang baik, wa hiya asrafu buqa'il ardi, maka dia itu adalah bagian bumi yang paling mulia adalah masjid ya. Fayahtarimuha al-muslimu, maka orang Islam itu menghormati masjid, wa yu'azzimuha, dan menghormati masjidnya sama ya. Wa yataraddadu alaiha, dia bolak-balik ke masjid li salawatil khamsi, untuk salat 5 waktu, lil ibadah, untuk beribadah. Kullama raha anha, setiap kali mereka keluar atau pergi dari masjid, li'amalihi, untuk aktivitas mereka, untuk kerja mereka, wasqalihi, untuk kesibukan mereka, yang untuk profesi mereka, raja'ila, nanti kembalinya ke masjid lagi. Dan ini adalah manusia-manusia sejati, itu adalah yang hidupnya dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, bukan dari toko ke toko dan dari mall ke mall ya. Li'annahu, karena sesungguhnya ya orang-orang yang rijal tadi itu ya jitu fiha, mereka menemukan di dalam masjid itu roha, istirahat, relak ya, senang, waladat, nikmat, wasurur, dan gembira. Wa yajidu fiha zikrullah, di masjid juga mendapati untuk tempat untuk mengingat Allah, bisa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattasilu bi rabbihi, berkomunikasi dengan Tuhannya azza wa jal. Wa ya'budu, beribadah kepada Allah. Wa yata'u, berdoa kepada Allah. Qa'iman baina yadayhi, berdiri di hadapan Allah dengan salat 5 waktu, salat sunat dan lain sebagainya. Fi baitin, di rumah-rumah, min buyutihi, di antara rumah-rumah Allah. Fahiyya, maka masjid itu qurratu ainil muslim, menjadi tempat yang menyejukkan jiwa bagi orang-orang muslim ya. Tempat yang paling menyenangkan adalah masjid ya. Wa qad jaa'a fil hadis, dan terdapat dalam sebuah hadis, anna minas sab'ati, di antara 7 golongan, alladzina yudhilluhumullah fi dhillihi, yang Allah lindungi
di dalam lindungan Allah, yauma la dzilla illa dzilluh, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ini kayaknya bukan rajulan ya, rajulun ya. Laki-laki yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjidnya, selalu ingat dengan masjidnya. Yuhibbu al-masajida. Dia itu senang yang dengan masjid itu ya. Waya lafwa dan terbiasa hidup di masjid. Ya waya tarot dadu alai, bolak baliknya itu ya, lalu lalangnya itu ke masjidnya. Wala yang qati wa anha, dia tidak putus dari masjid, tidak putus hubungan dengan masjidnya. Hadhihi sifatul muslim, inilah sifat orang yang muslim itu. Ma'a buyutillah, terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Lakin akan tetapi wal'iyadzubillah, kita semua berlindung kepada Allah. Ma balukum, bagaimana menurut pendapat Anda ya, biunasin dengan sekelompok orang. Yadda'unal Islam, mereka mengaku diri sebagai muslim. Wa yaskununa bijiwaril masajid, mereka tinggal di sekitar masjid, dekat masjid, rumahnya tidak jauh dari masjid. Wala yadkhuluna, tapi tidak pernah masuk masjid ya. La lailan wala naharan, siang malam pun tak pernah. Kullu sanah, bahkan setahun tak pernah. Au mu'dhamus sanah, atau sebagian besar tahunnya tidak pernah. La yadkhulunal masajid, tidak pernah masuk masjid ya. Wa rubbama la yadkhulunaha, dan boleh jadi mereka tidak memasukinya illa janaiza, kecuali ketika itu sudah menjadi jenazah, mati maksudnya. Liusolla, itu pun supaya orang-orang karena ingin disolati, menyolati alaihim atas mereka, supaya disolatkan mereka ya. Idza matu, ketika mereka mati ya. Ma'ana al-mafruḍo ya. Padahal seharusnya anna haula, orang yang seperti ini, la yusolla alaihim, tidak boleh disolati. Li'annahum la yuqimuna sholat, karena mereka sendiri enggak sholat ya. Wa man taraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat, yang enggak sholat muta'ammidan dengan sengaja, bahwa kafir, ya, itu kafir ya. Fakana al-mafrud, maka seharusnya alla yusolla alaih, tidak disolatkan ya. Lakin akan tapi sungguh al-muslimin, orang-orang Islam itu la yadruna, mereka enggak tahu an halim, tentang keadaan orang-orang seperti ini. Wa yuhsinuna dzanna bihim, mereka hanya baik sangka saja kepada orang-orang seperti ini. Falhasil, kesimpulannya, anna hadza hirmanun azimun, ini adalah kehormatan yang sangat besar, wal iyadzubillah ya. Ini adalah keterhalangan yang luar biasa. Kita berlindung kepada Allah. Fanas'alullaha al-afiyata, kita mohon kepada Allah ya, keselamatan. Yaskununa bijiwaril masajid, mereka itu ini firman keterhalangan yang luar biasa, yang dahsyat ya. Orang nggak bisa masuk masjid itu keterhalangan yang luar biasa, terhalang untuk dapat kebaikan ya. Kita berlindung kepada Allah, kita minta kepada Allah untuk selamat ya. Yaskununa bijiwaril masajid, mereka tinggal di masjid. Wa yuzahimuna al masajid, mereka itu ya meramaikan masjid, tapi bukan masuk masjid, bisa ya rotihim, membuat masjid itu sibuk dengan apa? Dengan mobil-mobil mereka yang parkir di halaman masjid. Ya ini ya. Wa yasma'unal adzan, mereka mendengar adzan, wala yahduruna ila sholat, tapi enggak sholat, enggak hadir untuk sholat. Wala yuti'una Allah, mereka enggak taat sama Allah, wa rasulahu, enggak taat sama rasulnya. Wala yujibuna da'i Allah, mereka azza wa jalla, mereka itu tidak merespon, tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat adzan. Madza takunu halu haula, apa yang terjadi dengan keadaan orang seperti ini? Wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Wa nas'alu Allah al-afiyata, kita mohon kepada Allah untuk selamat ya. Wa nas'alu ayyamunna alaina wa alaihimu bitaubat, kita minta kepada Allah kiranya Allah memberikan karunia kepada kita, kepada mereka saudara-saudara kita yang dekat masjid tapi enggak sholat itu.
fit taubat, untuk bisa taubat. Kita juga seperti itu. Li'anna babat taubati maftuh, karena sesungguhnya pintu taubat masih terbuka, ya. Wala nuqattik wala nuqattina wala nuqannita wala nuqannituhum. Kita nggak boleh membuat mereka putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Kita ajak mereka tetap untuk ke masjid. Lakin naqul, tapi kita katakan, inistamarru ala hadhil halah, tapi kalau mereka tetap saja keadaannya seperti ini, nggak mau ke masjid, nggak mau sholat, fabi satil halah, maka itu keadaan yang sangat buruk. Wa intabu taballahu alaihim, kalau mereka bertaubat, Allah akan menerima taubat mereka. Fallahu yatubu ala man tab, Allah itu menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.